Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Hukum, tempat kita belajar hukum bersama-sama. Dengan saya sendiri, Imam Maulana, paralegal di kantor hukum Muhammad Iqbal dan rekan. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita dapat memperkaya ilmu seputar hukum, salah satunya melalui channel edukasi ini, yaitu channel Kelas Hukum. Pada video sebelumnya kita sudah memberikan edukasi singkat atau penjelasan apa sih itu trading, dan di video kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang lebih dalam, yaitu terkait dengan bagaimana sih prinsip hukum ekonomi syariah itu memandang terkait dengan trading forex. Apakah diperbolehkan, apakah dihalalkan, atau seperti apa. Jadi teman-teman, pada dasarnya forex trading atau valuta asing itu merupakan perdagangan mata uang dari berbagai negara yang berbeda. Dan tentunya perdagangan ini ditujukan semata-mata untuk mendapatkan suatu keuntungan. Pada prinsipnya, transaksi ini merupakan pembelian simultan dari sebuah mata uang dan penjualan dari mata uang lainnya. Lalu pasangan mata uang yang berbeda tersebut kemudian diperdagangkan secara bersamaan. Seperti contoh, pada mata uang Euro per USD dengan nilai sama dengan 1,23700, di mana mata uang yang berada di sisi kiri yaitu Euro itu merupakan mata uang dasar, dan mata uang di sisi lainnya yaitu USD merupakan mata uang kutipan. Dan notasi Euro per USD sama dengan 1,23700 itu menunjukkan bahwasanya 1 unit dari Euro itu senilai dengan 1,23700 USD. Jadi seorang harus membayar sebesar dengan 1,23700 USD untuk mendapatkan 1 euro, dan begitu pun sebaliknya. Dalam hukum ekonomi syariah sendiri, trading forex ini itu dikenal dengan yang namanya al-sharf. Sharf sendiri itu merupakan perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, atau bisa kita katakan sharf adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu lainnya, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, ataupun emas dengan perak. Adapun menurut ulama fikih, sharf adalah memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis. Secara bebas, al-sharf sendiri itu dapat diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Dasar hukum ekonomi Islam terkait dengan syarf yang dalam hal ini adalah trading forex itu merujuk pada ketentuan firman Allah, yakni surat Al-Baqarah ayat 275 yang mengatur terkait dengan yang namanya riba. Di situ Allah memberikan petunjuk kepada umat Islam bahwasannya setiap jual beli itu pada dasarnya adalah boleh dilakukan, akan tetapi ketika terdapat riba di dalamnya, maka jual beli tersebut menjadi haram. Selain dari surah Al-Baqarah ayat 275, dasar hukum dari trading forex ini juga atau al-sharf ini itu diatur dalam hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwasanya jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenis yang berbeda, jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. Merujuk pada ketentuan hadis Rasulullah tersebut, maka kemudian perdagangan valuta asing ini dapat dianalogikan sebagai pertukaran antara emas dan perak, dan harga atau pertukaran itu dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan dari hadis tersebut bahwasannya kita dapat mengindikan al-sharf dalam dua hal, yakni satu, emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya, seperti misalnya rupiah dengan rupiah atau dolar dengan dolar, kecuali sama jumlahnya. Dua, bila berbeda jenisnya, rupiah dengan yen, lalu rupiah dengan dolar, dapat dilakukan atau dapat ditukarkan sesuai dengan market rate, dengan catatan harus nakdan atau spot atau tunai pada saat itu juga. Masih berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 275 serta hadis-hadis Rasulullah terkait dengan perdagangan valuta asing atau trading forex, Majelis Ulama Indonesia yakni MUI itu juga kemudian menyepakati ataupun mengeluarkan fatwa terkait dengan trading forex ini, yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 28/DSN/MUI/3/2002 tentang jual beli mata uang atau al-sharf. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwasanya terdapat 4 jenis trading forex yang kemudian memiliki status hukumnya masing-masing. Di antaranya yakni 1. Transaksi spot, yakni transaksi pembelian dan penjualan valuta asing
untuk penyerahan pada saat itu juga. Jadi transaksi ini dilakukan secara kontan, spot atau tunai pada saat itu juga. Dan penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Itu pun keterlambatan ini dianggap sebagai suatu yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Dan ulama menyepakati bahwa jenis transaksi spot ini atau jenis trading forex ini adalah halal atau dapat diperbolehkan untuk dilakukan. Lalu kedua ada transaksi forward, yakni transaksi pembelian dan penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang, tetapi diperlakukan untuk waktunya akan datang, antara 2 kali 24 jam hingga 1 tahun. Dan ulama menyepakati bahwasanya jenis trading ini atau jenis transaksi ini ialah haram atau tidak boleh dilakukan. Karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati. Lalu kemudian ketiga ada transaksi swap atau transaksi suatu kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan falas yang sama dengan harga forward. Hukumnya adalah haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Lalu terakhir adalah transaksi option atau transaksi opsi, yakni kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya disepakati haram karena mengandung unsur juga maisir atau spekulasi atau untung-untungan. Sehingga demikian, dari keempat jenis trading forex tersebut, hanya jenis trading spot saja yang kemudian status hukumnya adalah halal. Adapun dasar hukum daripada ulama ini kemudian menyepakati bahwasanya trading spot ini adalah halal, itu merujuk pada prinsip ataupun kriteria ataupun ciri-ciri dari al-sarf itu sendiri, yakni satu, tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Kedua, adanya kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga kesimpanan. Ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai atau at-taqabud. Lalu keempat atau terakhir, apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Demikian terhadap transaksi perdagangan valuta asing atau trading forex yang kemudian dapat kami sampaikan. Kami harap bisa mengedukasi teman-teman. Namun pada prinsipnya tiap proses transaksi ekonomi yang dilakukan itu harus selalu disandarkan pada ketentuan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala serta hadis dari Rasulullah SAW. Demikian teman-teman apa yang bisa saya sampaikan dari channel Kelas Hukum ini. Semoga dengan adanya edukasi ini bisa menambah wawasan teman-teman terkait dengan atau seputar trading forex itu sendiri dari prinsip atau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Tetap nantikan video-video selanjutnya di channel Kelas Hukum ini. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.